Bapak, kami mengucap syukur buat siang ini, kalau kami masih diberi kesempatan untuk terus mendengar firman-Mu, biarlah kami semua memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Ketika kami semakin mengenal Engkau lebih lagi, itu membuat kami berjalan makin kuat. Urapi bibir lidah hamba-Mu, biar semua kembali kepada kemuliaan-Mu. Lawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Ada Elis semuanya. Ya. Saya hari ini akan berkhotbah tentang bagaimana kuasa salib-Mu itu memulihkan saudara dan saya. Ya. Kita tahu bahwa Yesus itu mati buat saudara dan saya dengan pengorbanan yang begitu besar. Kita ini jujur dalam kehidupan ini, kita itu lebih banyak melihat daripada kita mempercayai. Pada waktu saya sering alami penderitaan, seperti Tuhan itu ingatkan gini buat saudara dan saya. Jangan banyak pandang masalah. Jangan banyak memandang keadaanmu hari ini. Tapi kalau kita lagi ketakutan, kita lagi di dalam titik nadir, ya, kita itu pandang salibnya Kristus. Waktu saudara pandang salib Kristus, apa yang ada di dalam pikiran saudara? Salib Kristus itu melihat bagaimana saudara tahu bahwa Yesus itu taat. Taat sampai mati di kayu salib buat saudara dan saya. Sementara yang jadi pertanyaan, kalau proses kehidupan ini itu hanya salah satu karena saudara ambil bagian ikut pikul salibnya Kristus, saudara diminta taat tapi tidak sampai mati di kayu salib loh saudara. Saudara taat sampai di garis akhir. Dan setiap saudara dan saya tentunya garis akhirnya berbeda-beda. Ada yang pendek, ada yang setengahnya panjang, ada yang panjang sekali perjalanan pikul salibnya. Tapi percayalah, tidak mungkin dalam kehidupan ini jujur saudara. Saya mengintrospeksi diri ya, menganalisa hidup saya sendiri. Ketika saya hidup dalam zona nyaman, begitu nyaman sedikit, semuanya itu mulai rasa berjaga-jaga. Saya mulai melemah saudara. Rasanya nyaman, enak. Tapi begitu saya mulai kena masalah lagi, tekanan lagi, saya mulai ingat, iya ya, saya tidak boleh loh mengenak-enakkan daging. Nanti iblis lama-lama, bukan Tuhan itu jahat. Tapi Tuhan itu sangat khawatir atas hidup saudara dan saya saat ditaruh di zona nyaman. Begitu zona nyaman, saudara mulai lemah. Roh mulai lemah, berjaga-jaga dalam doa mulai lemah. Dan Tuhan tegakan, dikasih lagi pressure, dikasih lagi tekanan. Supaya saudara apa? Saudara mulai lagi bangkitkan roh. Jujur waktu saya mengenal itu saya tahu, oh ternyata Tuhan itu sayang buat hidup saya. Ternyata duri dalam daging itu tidak diambil sama Tuhan. Seringkali duri dalam daging itu masih diizinkan sakit rasanya dalam hidup saudara. Itu supaya apa? Supaya saudara dan saya mulai hidup di dalam pengendalian roh, bukan terus daging. Itu sebabnya yuk hari ini kita percaya, tidak usah banyak pandang masalah. Kita pandang Tuhan, ya, aku tahu bahwa Engkau sudah berkorban taat sampai mati di kayu salib buat aku. Sebaliknya aku juga mau ikut ambil bagian pikul salib-Mu sampai di garis akhir. Dan percayalah, kita semua pasti kok terima kemuliaan. Kita pasti terima mahkota kehidupan. Kalau Yesus ketika dia taat sampai mati di kayu salib, dikaruniakan berkat di atas segala berkat. Dikaruniakan nama di atas segala nama. Saudara dan saya pasti itu saudara. Ya, jujur kalau orang tanya gini, Bu Eli, apa yang membuat Bu Eli hari ini tetap semangat? Saudara, sampai hari ini saya juga menjalani proses, ya. Pikul salib itu ada, saudara. Dan kalau orang tanya, apa yang membuat saya semangat? Hari ini ketika saya merasakan kasih Bapa, saya merasakan pengorbanan Tuhan saat mati di kayu salib. Kalau dulu, saya selalu tanya sama Tuhan,
Kapan saya dikasihi lagi sama suami saya, Tuhan? Lihat orang bisa jalan bergandengan tangan, lihat orang bisa pergi sama-sama keluarga, family makan berdua, ya. Itu ada perasaan dalam hati saya mulai melo, saudara. Kapan ya Tuhan saya diajak makan berdua? Kapan ya Tuhan saya diperhatikan? Kapan ya Tuhan saya disayangi? Ada perasaan seperti itu, saudara. Tapi buat saya ketika hari ini saya merasakan kasih Bapa yang begitu besar, dan itu saya merasakan sudah lebih dari cukup. Hari ini saya tidak banyak nuntut Tuhan. Kapan Tuhan saya dikasihi? Kapan saya dicintai? Kapan saya diperhatikan? Tidak. Yang saya tahu hari ini saya berdiri dengan pikul salib. Saya tahu target saya adalah suami saya harus mengenal Kristus, cinta Kristus, dan dia harus selamat. Itu yang membuat saya tetap struggle. Saya bilang, Tuhan, tidak dikasihi, tidak diperhatikan, tidak disayangi, tidak jadi masalah. Karena kasih Tuhan, Christ is enough for me. Christ is enough for you. Itu artinya saya berkata, apa yang jadi target Tuhan, yaitu keselamatan suami saya. Itulah yang saya kejar. Yang menjadi target Tuhan adalah hidup saya menjadi berkat untuk membawa jiwa-jiwa. Itu yang lebih saya fokus. Amin, saudara. Kita nggak bisa hari ini kalau kejar target Tuhan, kita nggak hanya mandang masalah. Kalau kita pandang salib Kristus, kita akan berkata, ya Tuhan, pengorbananmu tidak sebanding atas apa yang atas hidupku. Aku mau membalas kebaikanmu. Aku tidak mau lagi pandang masalah, tapi aku pandang pengorbananmu. Bagaimana hari ini? Yuk kita buka 3 hal yang akan saya bahas ya. Yuk buka hari ini di Yesaya 43 ayat 11 dan 13. Yesaya 43 ayat 11 dan 13 ya. Kita percaya pada akhirnya masalah itu pasti pulih kok, pasti. Tuhan itu bilang gini, tenang Eli, ada harga yang dibayar, ada kualitas. Apa yang hilang, kasih suamimu, pasti aku kembalikan. Tidak mungkin tidak, saudara. Kita semua hari ini tidak usah fokus dengan hasil, itu cuma bonus. Ketika hidupmu berkenan di hadapan Tuhan, tidak usah minta-minta. Tuhan itu selalu berkata gini buat hidup saya, ingat ya, aku tidak pernah berhutang. Aku tidak pernah mau berhutang atas air matamu, atas pengorbananmu, pikul salib buat aku, sangkal dirimu buat aku. Aku tidak pernah mau berhutang. Semua itu aku akan perhitungkan di akhir perjalanan proses hidupmu, bahkan sampai keturunanmu akan menikmatinya. Itu yang saya pegang teguh hari ini, saudara. Yuk kita bersakit-sakit dahulu, tapi kemudian kita akan bersenang-senang seperti seorang Ayub. Saudara lihat, penderitaan Ayub itu luar biasa, tapi pemulihan Tuhan atas kehidupan Ayub luar biasa. Bukan hanya 2 kali lipat. Kalau saudara lihat di akhir kehidupannya, dia hidup bahagia sampai melihat keturunan, 4 keturunan, saudara. Mau saudara, yuk, Tuhan tidak pernah berhutang. Tenang aja, tenang. Yang hari ini masih salibnya besar, berat, tenang, tenang. Nanti saudara akan kagum, wow, ternyata upah di balik salib itu luar biasa ya Bu Eli. Ya jelas. Tidak mungkin Bapak tidak mengaruniakan berkat di atas segala berkat, nama di atas segala nama. Ketika Yesus melakukan itu, dia berikan, Bapak berikan, dan saudara dan saya, kita semua pasti akan menikmatinya. Amin. Yesaya 43 ayat 11 dan 13 ya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Juga seterusnya, aku tetap dia. Saudara lihat ya, Tuhan itu juru selamat. Dia mati dan bangkit buat saudara dan saya, supaya saudara dan saya selamat. Makanya lagu karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa selalu untuk melakukan mujizatmu.
Saudara percaya di balik salib selalu ada mujizat Tuhan? Saudara percaya di balik salib selalu ada kemuliaan, ya? Juga seterusnya, aku tetap dia dan tidak ada, ini kata-kata yang saudara pegang teguh. Kalau saudara lagi goyah iman, kata-kata ini. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika salib, di mana di balik karya salib, Sang Juru Selamat berkata, tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku akan melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Hari ini tidak ada masalah, tidak ada goncangan ekonomi, goncangan keuangan, goncangan rumah tangga yang dapat melepaskan saudara dari tangan Tuhan. Apakah keadaanmu sulit hari ini tangannya lepas? Enggak loh saudara. Dia selalu pegang hidup saudara erat-erat. Dia punya kedaulatan penuh. Kapan waktunya ada titik balik di mana saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan. Dan aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Ketika Tuhan bertindak dan Tuhan berkata, ini waktuku. Tidak ada keadaan bangkrut yang bisa mengubah waktu Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata gini, ini waktunya aku memberkati Eli, aku memberkati Vini, aku memberkati Yuni, aku memberkati siapa itu, Belidres. Tidak ada orang yang bisa maaf ada telepon ya. Tidak ada yang bisa mencegah waktu Tuhan. Itulah yang membuat hari ini tenang aja. Tenang aja, saudara lihat Yesaya 43 ya, ada 3 hal yang saya akan bahas hari ini. Kita semua pasti punya semangat. Di balik salib selalu ada pemulihan yang Tuhan kerjakan luar biasa. Amin. Tetapi sekarang, Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Lihat ya, nama saudara Tuhan tahu loh. Tuhan tahu siapa Eli, siapa Cincing, Agustina, ngalami proses apa. Lagi dikejar-kejar hutang, lagi dikejar debt collector, lagi suaminya selingkuh. Tuhan tahu jelas setiap nama saudara dan setiap pergumulan saudara. Engkau ini kepunyaanku. Luar biasa saudara. Makanya hari ini kita tidak usah takut. Kita ini kepunyaan Tuhan Sang Juru Selamat ya, yang tidak akan pernah melepaskan tangannya atas hidup saudara. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. 3 hal hari ini, jangan takut, itu yang pertama. Karena Tuhan sebagai Sang Juru Selamat hari ini, Tuhan menebus saudara dan saya. Tuhan memanggil saudara dan saya. Dia tahu nama saudara, dia tahu jelas pergumulan saudara. Yang ketiga, Tuhan menyertai saudara dan saya. Hari ini pesan Tuhan di Yesaya 43, jangan takut. Ya, jangan takut sebab aku Tuhan Sang Juru Selamat. Ketika aku mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia, itu berarti aku akan memberikan jaminan bahwa aku pasti menebus engkau dari maut. Kita sudah dijamin punya hidup kekal selama-lamanya. Itu yang membuat saudara hari ini tenang. Kalaupun sampai ada kematian karena penyakit, karena bencana, saudara tidak perlu takut. Amin saudara. Kita sudah dijamin Sang Penebus, yaitu bahwa kita semua pasti menikmati hidup kekal. Itu sebabnya di balik salib selalu ada pemulihan setelah kematian yang paling menakutkan saudara. Kita semua pasti selamat. Amin saudara ya. Ada seorang ibu yang konseling sama saya. Dia sangat kehilangan suaminya yang tiba-tiba meninggal kena COVID. Ya, ibu ini tidak siap. Kenapa? Karena punya suami yang kelewat baik, cinta dia, perhatian,
Bahkan ibu ini anaknya masih kecil-kecil, dia itu tidak kerja. Saudara bisa bayangin dengan beban yang asalnya zona nyaman, tiba-tiba ada prahara yang membuat dia sudah tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Saudara tangkep ya, hari-hari ini banyak loh orang dimurnikan sampai syok, sampai kaget. Saudara dan saya merasa enggak, ada banyak orang yang hari-hari ini dari zona nyaman dipaksa Tuhan keluar. Itu sebabnya kenapa? Yang kedua, Tuhan memanggil kita. Ketika dia berkata, aku Tuhan Sang Juru Selamat, kamu enggak perlu takut. Aku memanggil hidupmu keluar dari zona nyaman, menjadi umat pilihanku lewat proses. Dan ibu ini berkata, ibu ini tawar hati, ibu ini kecewa sama Tuhan. Kenapa kok saya? Kenapa kok ini terjadi atas hidup saya? Saya itu bukan orang yang jahat, Bu Eli. Saya ini melayani Tuhan. Kenapa ini terjadi? Dan hari ini saya tidak punya kerjaan. Suami sudah tidak ada. Anak-anak masih kecil. Gimana saya bisa melihat masa depan, Bu Eli? Saya cuma berkata, ketika engkau pakai kacamatamu, engkau pasti terpuruk. Engkau pasti nggak punya jalan. Engkau pasti nggak punya kekuatan. Makanya 1 Korintus 2 ayat 5 itu menjadi ayat favorit saya. Iman itu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Itu yang jadi kekuatan buat hidup saya. Ketika iblis mulai menembak pikiran, jangan-jangan suamimu nanti sudah seperti ini, meninggalkan engkau dan 3 anakmu, kamu mau jadi apa? Tapi ketika ayat ini muncul 1 Korintus 2 ayat 5, Tuhan ingatkan, imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia. Akalmu berkata mana mungkin sulit dan sukar. Tapi iman itu bergantung kepada kekuatan Allah. Kekuatan Allah, tidak ada perkara mustahil. Hari ini kalau hidupmu dipaksa keluar dari zona nyaman, masuk proses dapur api yang begitu panas. Pesan saya, jangan pernah lari dari dapur api itu. Senyatanya menurut hikmatmu, dapur api itu menghancurkan hidupmu, membuat hidupmu susah. Tapi senyatanya di pemandangan Tuhan, dapur api itu dengan kekuatan Allah akan mendatangkan kebaikan, akan mendatangkan berkat, akan membuat hidupmu di masa depan terlihat bahwa engkau akan menikmati janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Jadi hari ini tidak usah takut ya. Kalau Tuhan panggil hidup saudara dan saya, Yesaya 43 ayat 4 yang berkata gini, engkau ini berharga, engkau ini mulia, dan aku sangat mengasihi manusia. Itu artinya kalaupun saudara dipanggil keluar dari zona nyaman, masuk proses masalah, tiba-tiba hutang, tiba-tiba toko bangkrut, tiba-tiba suami meninggal, tiba-tiba suami selingkuh dan sebagainya, saudara tetap hari ini stay. Tinggal di dalam proses, jangan kemana-mana. Ingat Tuhan berkata, aku memanggil kamu, yaitu engkau berharga, mulia, dan sangat dikasihi. Secara logika, kalau orang berharga, mulia, dan sangat dikasihi, akhir proses dapur apinya berakhir dengan apa, saudara? Berkat atau buntung, berkat atau kerugian, berkat atau kehancuran. Saudara bisa menganalisa. Kalau Tuhan berkata jelas, aku Sang Juru Selamat memanggil engkau karena engkau berharga, mulia, dan aku sangat mengasihi engkau. Dan engkau masuk ya dalam dapur api. Sepanas apapun tetap tinggal bersama aku. Percayalah, orang yang aku kasihi, aku tidak pernah merancangkan kecelakaan. Aku selalu merancangkan hari esok buat orang-orang yang berharga. Wong berharga kok, saudara. Saudara kalau punya barang berharga itu dihati-hati enggak, saudara? Yang mulia, dan saudara punya anak yang saudara kasihi. Pernah enggak sebagai orang tua saudara berpikir untuk merancangkan kecelakaan walaupun saudara didik anak saudara? Pernah enggak, saudara? Tidak akan. Seperti itulah Sang Juru Selamat. Makanya di balik salib, kuasa salib itu selalu ada pemulihan yang luar biasa. Amin, saudara. Yang ketiga, Tuhan menyertai saudara dan saya.
Hari ini tidak usah takut, lewat api memang sebagai anak Tuhan, kita orang benar, hidupnya tidak mulus saudara. Saudara akan banyak hari-hari ini melewati api saudara. Saudara tidak mungkin tidak melewati sungai masalah, sungai air mata, nggak mungkin saudara. Tapi percayalah firman di Yesaya 43 ayat 2 berkata, melewati api aku tidak akan menghanguskan hidupmu. Melewati sungai itu tidak akan menghanyutkan hidupmu. Hari ini izinkan api pemurnian Tuhan itu hanya untuk memurnikan manusia batiniamu. Bukan untuk menghancurkan hidupmu. Walaupun lahiriamu semakin merosot. Tapi semua itu, api itu hanya membakar lahiriamu supaya yang batiniamu itu terbentuk dari hari ke hari. Manusia roh serupa Kristus. Jujur kalau kita tidak ada pemurnian api, tidak dihanyutkan lewat sungai, saudara tidak ditenggelamkan dalam banyak masalah sama Tuhan, saudara bisa tidak hari ini hidup serupa Kristus? Bisa tidak punya buah-buah roh? Tidak bisa. Saudara akan cenderung hari ini panik. Jujur saya melihat banyak orang yang sudah tahun-tahun lalu lulus di dalam prosesnya Tuhan. Saya melihat mereka muncul sebagai pahlawan-pahlawan iman. Dan bahkan saya bertemu dengan seorang yang saya tahu rohaninya luar biasa. Dulu kami pernah pelayanan bersama ya, waktu masih Victory masih kecil, kita pelayanan di rumah sakit ya, kadang-kadang kita ketemu pelayanan di rumah sakit. Saudara tahu apa yang dikatakan orang ini? Bu Eli, jujur dalam hidup saya paling takut kalau Tuhan taruh dia di zona nyaman. Saya kaget saudara. Saya pikir orang kan kejarnya zona nyaman. Justru dia berkata gini, Bu Eli jujur, saya takut kalau Tuhan taruh saya di zona nyaman. Kenapa saya tanya? Karena begitu di zona nyaman, hidup saya takut kalau saya kehilangan arah Bu Eli. Justru saya merasa nyaman kalau saya ada di zona masalah. Karena ketika ada zona masalah itu kayak rem buat dia. Bisa mematikan daging, bisa membentuk karakter Kristus. Itu luar biasa saudara. Dan saya melihat orang-orang yang sudah diproses di tahun-tahun yang lalu, hari ini nggak hadapi masalah, mereka cuman ketawa. Mereka cuma bilang gini, itu masalahnya Tuhan, tidak perlu dipikiri Bu Eli. Itu masalah bukan masalah lagi. Masalah itu tidak akan jadi masalah kalau saudara dan saya tidak mempermasalahkan. Mau hari ini ada keuangan, kalau saudara berkata gini, aku punya Sang Juru Selamat. Dia sudah mati dan bangkit untuk hidupku. Dia menebus aku, dia memanggil aku, karena dia sangat mengasihi aku dan dia menyertai aku. Saudara takut apa? Saudara takut apa hari ini? Ngadepi apapun. Takut enggak saudara? Ini bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan berkata, akulah Sang Juru Selamat. Tidak ada Sang Juru Selamat dan seterusnya aku tetap dia. Tidak ada yang bisa melepaskan engkau dari tanganku. Bahkan ketika aku bertindak, tidak ada yang bisa menghalangi waktu Tuhan. Yang pertama, yuk ya. Saudara lihat Ibrani 12 ayat 3 dan 4 ya. Ibrani 12 ayat 3 dan 4 ya. Jadi ibu itu saya bilang gini, Bu, enggak apa-apa sudah Bu. Ibu tahu kan bahwa ibu sudah ditebus. Suami ibu yang cinta Tuhan kalau mati ya sudah ada surga. Ibu hari ini dipanggil, dulunya nyaman, enggak apa-apa sudah. Ibu nyaman, mungkin ibu hidupnya kedagingannya menyala-nyala. Hari ini Tuhan panggil ibu yang tadinya punya suami baik sehingga apa, nyaman dagingnya, tapi suami luar biasa ya, suami pulang duluan karena sudah lulus. Tinggal ibu yang belum lulus, ibu jalani proses sama Tuhan. Tidak apa-apa kalau dipanggil keluar dari zona nyaman, engkau itu tetap berharga mulia. Ibu pasti lihat penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai masa depan anak-anak ibu yang masih kecil. Percayalah, Tuhan pasti pelihara. Anak-anakmu pasti punya masa depan, pengharapannya tidak akan hilang. Karena itu janji Tuhan di Amsal 23 ayat 18. Masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ibu tidak perlu takut. Ibu sama anak-anak pasti punya masa depan. Kekuatanmu tidak bisa, hikmatmu mana mungkin Bu Eli. Gimana caranya Bu Eli bisa punya masa depan yang terlihat suram? Saya cuma berkata,
Imanmu jangan pakai hikmatmu. Kekuatan Allah akan membuka masa depan yang luar biasa, bukan kekuatanmu. Tidak usah dipikir. Gimana ya kekuatan Allah itu bisa memindahkan gunung? Tidak usah dipikir. Kalau saudara pikir pakai hikmatmu, nanti saudara stres. Saudara berusaha membantu Tuhan. Padahal di Mazmur 86 ayat 10 berkata, aku sendiri yang akan melakukan keajaiban. Tidak perlu mikir gimana Tuhan buka masa depan sekalipun mustahil. Kalau Tuhan berkata aku sendiri, itu tidak butuh bantuan saudara. Apalagi hikmat saudara, tidak perlu saudara. Saudara tidak perlu bantu, Tuhan, rekeningku ini sudah seperti ini loh Tuhan. Kalau ditambah hutang lagi Tuhan, terus 1 bulan habis, 1 bulan ada kewajiban. Habis Tuhan. Gimana Tuhan? Hidup bertahan Tuhan. Sementara tabungan ini sudah minim Tuhan. Kalau saudara pakai hikmat saudara, berarti saudara meragukan Tuhan. Berapa banyak di Alkitab Tuhan berkata, aku sendiri yang berjalan di depanmu, aku sendiri yang akan berperang untuk kamu, kamu cukup diam saja. Itu berarti Tuhan tidak butuh bantuan saudara, tidak perlu nyumbang pikiran, tidak perlu nyumbang hikmat saudara, tidak perlu nyumbang cara. Dia selalu punya cara yang terbaik. Amin saudara. Yang penting hari ini yuk percaya. Jangan takut, itu tadi pesan Tuhan. Jangan takut, sebab aku Tuhan Sang Juru Selamat. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 3 dan 4 ya. Ingatlah selalu akan Dia. Lihat ini ya, ingat. Jadi kalau ada masalah keuangan, ingat. Bu Eli bilang, ingat selalu akan Kristus. Ini loh ya, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang yang berdosa. Kalau hari ini hidupmu menderita, Tuhan perintahkan apa? Ingat, aku ini sudah menderita loh buat kamu. Saudara baca, supaya jangan kamu menjadi apa saudara? Lemah dan putus asa. Yang pertama tadi jangan takut, yang kedua jangan lemah, yang ketiga jangan putus asa. Ingat, aku ini sudah menderita buat kamu. Kalau mulai ragu, ingat akan penderitaanku di kayu salib. Saudara lihat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Tuhan bilang gini, nak, pergumulanmu di dunia tidak sampai melampaui kekuatanmu. Itu pesan Tuhan hari ini. Makanya jangan lemah, jangan putus asa. Mulai pandang salib Kristus, pandang penderitaan Kristus. Mulai ingat pesan Tuhan siang ini. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Seperti Kristus. Tidak sampai melampaui kekuatanmu, aku jamin nak. Karena ada kekuatanku yang menopang. 7 kali orang benar jatuh, tidak akan roboh dalam bencana. Kenapa? Karena kekuatanku selalu siap siaga menopang orang benar untuk bangkit. Itu yang perlu saudara ingat ya. Tadi sudah jangan takut Tuhan sebagai juru selamat. Yuk kita bahas tinggal 2 setelah itu selesai. Yang kedua, jangan lemah. Saudara buka Yakobus 1 ayat 3 ya. Kita hari ini kalau mau lemah ingat firman ya. Jangan lemah. Yuk kita baca Yakobus 1 ayat 3 ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Lihat ya. Artinya hari ini ingatkan buat hidup saudara. Tuhan, aku tidak mau takut karena aku sudah punya juru selamat. Tuhan, aku tidak mau lemah karena aku punya Tuhan sebagai cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Apa yang Tuhan lakukan ketika saudara berkata, engkau cahaya kemuliaanku? Kita semua hari ini hidup di dalam gelapnya dunia, tidak masalah. Kita punya sumber cahaya kemuliaan Allah, yaitu Yesus Kristus. Yuk kita baca sama-sama.
dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Itu yang pertama. Makanya kalau mau jadi lemah, ingat Yakobus 1 ayat 3. Oh iya ya, Tuhan itu sudah menopang saudara dengan firman-Nya yang penuh loh saudara. Penuh kekuasaan itu apa? Powerful. Hari ini jangan meremehkan firman. Firman itu powerful saudara, dengan penuh kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Pada waktu Tuhan berfungsi, Dia telah mati dan bangkit buat saudara dan saya. Ia sebagai cahaya kemuliaan Allah. Dia berkata, tenang nak, aku menopang engkau dengan firman-Ku yang powerful. Keuanganmu tidak powerful, mungkin hari ini sudah tidak ada kekuatan lagi. Rumah tanggamu sudah di ujung tanduk. Mungkin usaha bisnismu di ujung tanduk. Hari ini ada sesuatu kekuatan yang powerful. Aku menopang engkau dengan firman. Ketika mulut, hati percaya dengan firman, dan saudara berkata, aku pasti dipelihara. Cahaya kemuliaan Allah ada dalam hidupku. Aku tidak akan jadi lemah. Yang jadi masalah saudara tidak lihat mujizat, karena saudara sering hidup takut. Saudara sering lemah. Saudara sering lihat rekening koran, terus dilihati masalah, terus direnungi masalah. Saudara hari ini kurang mempercayai firman. Kalau kita percaya firman hari ini, percayalah, itulah kekuatan yang powerful yang menopang saudara untuk bangkit. Amin. Saya hari ini kalau tanpa firman, saya nggak mungkin jadi orang, saudara. Benar. Saya kalau hidup tanpa firman Tuhan, saya bisa on, saya bisa error. Nggak bisa jadi hamba Tuhan. Saya sudah lari dari proses Tuhan. Yang kedua, lihat. Dan Dia mengadakan penyucian dosa. Hari ini sebagai cahaya kemuliaan Allah, Tuhan sudah menyucikan dosa. Yang punya masa lalu hidup dalam dosa, hari ini bertobat. Iblis mengintimidasi kamu kotor, kamu tidak mungkin bisa diampuni. Kamu itu mantan siapa? Kamu ini loh mantan pelakor, kamu ini loh mantan koruptor, kamu ini mantan dan mantan pezina sebagainya. Saudara tidak perlu takut. Hari ini jangan lemah. Engkau tetap berharga mulia karena Tuhan yang menyucikan dosamu. Dia sebagai cahaya kemuliaan Allah, Dia sudah menyucikan. Makanya dosamu merah seperti kermisi. Kalau hari ini engkau datang kepada Tuhan dan kau minta ampun dan saudara bertobat, maka Tuhan berkata, akan menjadi putih seperti salju. Yesaya 1 ayat 18. Dosamu sebesar apapun tidak masalah. Karena Tuhan berkata di Yakobus 1 ayat 3, aku melakukan penyucian dosa. Bahkan aku hari ini duduk di tahta yang maha tinggi. Saudara tidak perlu takut hari ini. Saudara tahu Tuhan duduk di tahta yang maha tinggi itu melakukan apa? Makanya jangan kaget. Yuk kita baca Mazmur 11 ayat 4 dan 5. Mazmur 11 ayat 4, 5. Jadi jangan kaget ya. Saudara mungkin mikir gini, loh Tuhan ini sekarang bertahta di tempat yang tinggi ngapain ya? Yuk kita baca Mazmur 11 ayat 4 dan 5. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Lihat ini saudara, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak manusia. Diuji, Tuhan ada di atas, suka menguji. Makanya jangan kaget kalau orang benar, orang yang sudah taat sekalipun tetap ada jatuh dalam berbagai-bagai masalah. Karena kerjaan Tuhan di atas ini firman-Nya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Hari ini tidak ada orang yang lepas. Siapa yang bilang orang fasik tidak diuji? Sama saudara. Tapi buat saudara dan saya, orang dunia diuji. Tapi orang dunia tidak tahu cara struggle menghadapi masalah. Ada banyak orang yang lebay bilang sama saya gini, Bu Eli, ikut Tuhan susah.
Masalah belum selesai satu, datang masalah berikutnya. Aduh Bu Eli, saya bilang loh, gimana? Lah status orang berbahagia di mata Tuhan bukan yang kaya raya, yang rumahnya besar, yang hidupnya nyaman. Firman Tuhan berkata apa? Hei, berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai ujian kehidupan. Wow. Ini tadi loh saudara, waktu saya baca Mazmur ini saya bilang, oh ternyata Tuhan itu di dalam baitnya yang kudus, waktu dia sebagai cahaya kemuliaan Allah, dia yaitu menopang dengan firman-Nya, dia sudah menyucikan dosa dan dia sekarang duduk di sebelah tahta kanan Allah. Kerjaannya nguji orang benar, orang fasik. Jadi kalau ada masalah yang bertubi-tubi, Tuhan bilang gini, kamu ini nak, berbahagia loh nak. Aku itu jadikan kamu bukan anak-anak gampangan, anak-anak spesial. Ngucap syukur. Beda, kacamatanya beda. Kacamata dunia berbahagia kalau nyaman, suami cinta, rumah tangga adem ayem, uang lancar, usaha lancar, ndak punya hutang. Bukan itu saudara. Justru yang berbahagia itu yang jatuh dalam berbagai-bagai ujian, setelah lulus bertahan dalam ujian baru. Tuhan bilang gini, engkau akan menikmati kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaanmu. Ada mahkota kehidupan, ada upah, ada berkat yang aku sediakan. Tapi harus jatuh dulu dalam berbagai-bagai masalah. Amin saudara, jadi jangan marah ya sama Tuhan kalau hari ini diproses masalah. Karena memang kerjaan Tuhan di atas itu sedang menguji orang benar. Orang benar lagi dibuktikan kemurniannya. Tuhan bilang gini, nak, kalau di zona nyaman ndak lihat kualitasmu. Kamu kan melayani aku. Kamu kan pinter khotbah. Kamu kan sudah katam perjanjian lama, perjanjian baru. Sudah katam 5. Sudah ibadahnya rajin, melayani Tuhan dari hari Selasa, Kamis, Sabtu. Nah sekarang Tuhan bilang, aku boleh ya kasih aku waktu, aku mau nguji kamu gimana. Kalau nyaman ndak kelihatan, haleluya, puji Tuhannya buanter saudara. Haleluya, uang banyak, toko rame, kantong tebel, suami cinta gampang di gereja. Mungkin saudara paling keras. Ya. Tapi coba sekarang Tuhan bilang gini, nak, aku izinkan ya, aku uji engkau sekarang ya. Aku bawa ya engkau keluar dari zona nyaman sesaat. Dimasukkanlah dalam proses ujian. Tuhan mau lihat, mulutnya bisa haleluya enggak? Atau halilintar? Mulutnya bisa ngucap syukur atau maki-maki Tuhan? Atau bilang gini, mulai besok ndak ada gereja, ndak ada pelayanan Tuhan. Aku kecewa sama Tuhan. Kenapa? Itu yang keluar. Dan ketika Tuhan di atas melihat kualitas saudara seperti itu, Tuhan cuma ketawa gini, ya inilah. Ini berarti, ini orang yang pakai topeng rohani, aspal asli tapi palsu. Tuhan tidak mau loh kita jadi orang aspal, KW tidak mau loh saudara. Yang namanya barang asli sama KW harganya jelas beda, walaupun mirip-mirip, kalau dibedakan sekilas itu mirip, tapi tetap KW, kualitas 1, kualitas 2, tidak mau. Tuhan mau saudara jadi orang yang murni keasliannya, tidak pakai topeng. Topeng dibuka semua. Yang asalnya jadi pelayan Tuhan, shalom, shalom. Wah, ini mulai dimasukkan dapur api. Bisa dilihat mukanya shalom, shalom enggak? Atau mukanya sudah mulai berubah jadi kudanil. Saya dulu gitu saudara. Saya waktu mengalami proses pertama, waktu pelayanan zona nyaman, muka saya shalom, shalom gitu. Waduh, waktu sudah dibawa ke zona penderitaan, zona api, yang dapur api, muka saya benar-benar jadi kayak kudanil, saudara. Muka saya jutek, stres, muka penuh kepahitan, muka penuh dendam, penuh amarah. Tapi ketika saya mengenal Kristus, hari ini saya sudah berubah. Saudara yang lihat sekarang ini sudah muka yang bukan muka lagi. Saya bisa berkata jujur di hadapan Tuhan. Saya bukan ngomong di hadapan saudara. Saya belajar untuk jadi orang yang bukan aspal dan KW.
Dan saya mulai buktikan itu kemurniannya di hadapan Tuhan. Amin saudara. Mau saudara, jangan. Kalau aspal nanti Tuhan tidak kenal saudara. Ini bukan kualitas kerajaan surga. Aspal nanti dienyah saudara. Yuk kita lihat ya, yang terakhir. Bagaimana jangan putus asa. Kita belajar dari seorang Ayub ya. Ayub 10 ayat 1 dan 12. Ayub 10 ayat 1 dan 12. Jadi hari ini kalau saudara mulai lemah ya, lihat masalah, saudara mulai ingat, aku punya Tuhan sang cahaya kemuliaan Allah. Tuhan sudah menopang hidupku dengan firman yang powerful. Tuhan itu sudah menyucikan dosaku. Tuhan ada di tahta yang maha tinggi. Aku ngalami penderitaan ini cuman ujian sesaat. Setelah aku lulus, berbahagialah orang yang bertahan dalam ujian pencobaan. Setelah itu aku akan terima mahkota. Aku akan terima kemuliaan yang luar biasa. Ayub 10 ayat 1 dan 12. Aku telah bosan hidup. Nah, ini orang yang putus asa ya. Kalau orang putus asa maunya bunuh diri, bosan makan. Saudara ada yang bosan makan, hari ini bertobat ya. Makan bakso, pulang setelah khotbah ini makan nasi goreng, tidak usah takut, ini cuma ujian. Keuanganmu goncang, tidak usah dipikiri sudah. Serahkan sama Tuhan, lulus, nikmati upah. Tuhan tidak pernah berhutang, amin. Jadi jangan sampai bosan makan, bosan hidup ya saudara. Ayub di kitab Ayub lihat, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku ya, jangan putus asa. Aku hendak berbicara dalam kepahitan. Mungkin saudara hari ini kepahitan. Tuhan, aku pahit hidupku, disakiti suami, disakiti mertua, disakiti ipar, dianggap seperti keset, diinjak-injak. Aku pahit, aku sudah bosan hidup, aku bosan makan Tuhan karena terlalu pahit ya. Saudara dengar ini. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hari ini jangan putus asa karena kita punya sumber kasih karunia. Amin saudara. Saudara yang mulai bosan hidup, bosan makan ya, mau hidup enggan, mati pun takut. Ada banyak orang ya hidup enggan, mati juga takut. Hari ini pastikan firman ini berkata, yuk Tuhan pesan buat saudara siang ini. Tuhan mengaruniakan kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan kasih setia. Tuhan mengaruniakan pemeliharaannya. Yang putus asa, ingatkan, jangan putus asa, jangan menyerah, karena Tuhan, kitab Ayub berkata, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Hari ini yakinlah dengan sumber kasih karunia selalu ada buat saudara di dalam kehidupan saudara sampai hari ini. Lepas masalahmu belum selesai, lepas duri dalam dagingmu masih terasa menusuk-nusuk dan membuat engkau menderita. Percayalah, katakan, Tuhan, aku tidak mau jadi putus asa. Aku punya Tuhan sebagai sumber kasih karunia. Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan, artinya di balik proses selalu ada kehidupan. Di balik keuanganmu yang goncang, tidak mungkin ada kehancuran. Selalu dari gelap timbul terang. Itu artinya ada kehidupan. Dari gelap tidak mungkin timbul gelap, tapi dari gelap, karena kita punya Kristus sumber kasih karunia, selalu muncul terang kehidupan. Amin. Yang kedua, Tuhan mengaruniakan kasih setia. Kasih setianya kapan? Selalu baru setiap pagi. Kalau saudara tidak diberi, di top up kasih setia Tuhan, buka mata, bisa tidak jalani kehidupan? Tidak mungkin saudara. Kita hari ini bisa hidup sampai hari ini, itu karena ketika buka mata, tanpa saudara minta, Tuhan sudah mencurahkan kasih setianya, anugerahnya yang selalu baru setiap pagi. Dan Tuhan berkata, ketika kasih setiaku itu aku berikan kepadamu,
engkau pasti sanggup melewati satu hari demi satu hari. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena setiap hari buka mata, aku selalu memberikan kasih setiaku yang selalu baru setiap pagi. Saya selalu sering ngomong sama Tuhan kalau pagi, Tuhan, saya terima kasih setiamu yang baru. Hari ini di balik air mataku, saya akan terima kejutan-kejutan, berita sukacita. Ada kelegaan yang Tuhan berikan sehingga aku mampu melewati satu hari ini sampai aku malam menutup mata untuk istirahat. Aku tetap memiliki damai sejahtera, sukacita. Amin, saudara. Amin. Jangan izinkan kepanikan, jangan izinkan ketakutan itu melanda hidupmu. Hari ini pesan Tuhan, jangan takut. Kuasa salib itu sudah memulihkan saudara dan saya. Pesan Tuhan, jangan takut, jangan lemah, jangan putus asa. Saudara dan saya punya sumber juru selamat. Dia sang juru selamat, dia sang cahaya kemuliaan Allah. Dia sebagai sang sumber kasih karunia ada buat saudara hari ini sampai akhir menutup mata. Dia selalu menyertai saudara dan saya. Bahkan sang juru selamat, sang sumber cahaya kemuliaan Allah, bahkan sang sumber kasih karunia berkata siang ini, tidak ada yang bisa melepaskan engkau dari tanganku. Aku mati bangkit buat engkau. Kalau engkau lihat di atas kayu salib, aku mengorbankan nyawaku. Itu karena ingin membuktikan bahwa aku sangat mencintai saudara dan saya. Tidak perlu lagi bilang sama Tuhan, buktinya mana. Saudara kalau berani berkata seperti itu di hadapan Tuhan, saudara keterlaluan. Saudara tidak pernah mengucap syukur dengan karya salib yang Tuhan kerjakan waktu dia mati dan bangkit buat saudara dan saya. Saudara tidak perlu lagi bilang sampai kapan Tuhan. Ketika saya menyadari kasih Bapa ada dalam hidup saya, itu tadi saya tidak pernah nuntut. Tuhan kapan aku dikasih lagi? Tuhan kapan aku dicintai? Tuhan kapan aku punya rumah tangga yang seperti orang-orang Tuhan, dipeluk? Nah, saya bilang sama Tuhan, saya tahu saya punya kasih Bapa. Kalaupun suami saya belum bisa mencintai saya sepenuh hati, saya punya kasih Bapa yang selalu berkata, engkau berharga, engkau mulia, dan aku sangat mengasihi. Itu yang membuat hari ini saya cuma berkata, saya akan berdiri pikul salib sampai waktu yang Tuhan tentukan. Sampai Tuhan berkata, selesai Eli, finishing well, engkau keluar lebih dari pemenang. Itu yang saya kerjakan. Yuk, hari ini kita semua mau, ya, jangan ragu dengan salib. Tuhan sudah berkorban buat saudara dan saya. Dia mati sampai mati di kayu salib hanya untuk mengasihi saudara dan saya supaya saudara dan saya selamat. Hari ini jangan takut, jangan lemah, jangan putus asa. Sang juru selamat sudah hadir untuk menebus, untuk memanggil engkau, untuk menyertai engkau melewati api, tidak akan hangus, lewat sungai tidak akan hanyut saudara. Dia sebagai sumber cahaya kemuliaan Allah hari ini, dengan firman yang full power akan menopang saudara. Dia sudah menyucikan hidupmu, dia ada di tahta di atas. Walaupun dia menguji saudara, dia tetap akan mengizinkan satu kemenangan itu pasti terjadi. Di balik ujianmu, tidak mungkin berakhir dengan bencana saudara. Amin. Dan Tuhan sebagai sumber kasih karunia, dia selalu akan mengaruniakan kehidupan kasih setia, dan Tuhan mengaruniakan pemeliharaannya. Itu sebabnya hari ini yuk kita semua semangat ya. Saudara punya salib sendiri-sendiri, saya juga punya salib hari ini. Tapi yang pasti, kalau Tuhan mau menyelesaikan salibnya sampai mati di kayu salib buat saudara dan saya, yang jadi pertanyaan siang ini, Tuhan berkata, maukah engkau ambil bagian
untuk pikul salibku sampai di garis akhir di mana aku berkata selesai, it's finished, selesai anakku, dan aku dapati engkau tetap setia. Itu yang saya mau kejar di hadapan Tuhan. Saya tidak mau pikul salib sekedar pikul salib, saudara. Ada banyak orang yang hari ini bukan setia pikul salib karena tidak kuat menderita, mereka setia pikul dosa. Itu membuat hati Tuhan hancur. Pesan saya hari ini, setialah pikul salib. Jangan setia pikul dosa karena saudara kejar nyaman. Kapan Tuhan, kapan nyaman, kapan nikmat. Nah, yuk, bercucuran air mata pikul salib, pulang pasti akan bersorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan takut, jangan lemah, jangan putus asa. Di balik salib ada pemulihan yang luar biasa. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman, kekuatan siang ini yang menopang kami. Kami akan belajar untuk menjadi kuat. Kami ketika kami lemah, kami cuma pandang salib. Di situ ketika kami pandang salib, Engkau mati buat kami dan Engkau sudah bangkit. Kami percaya siang ini kami tidak mau lagi takut, kami tidak mau lagi lemah, apalagi putus asa Tuhan. Kalau salib itu masih terus berlanjut proses pikul salib, kami akan setia pikul salib sampai waktu yang Kau tentukan. Kami tidak akan banyak menuntut. Kami akan setia pikul salib, bukan pikul dosa Tuhan. Terima kasih buat kekuatan firman-Mu, di mana Engkau sudah membuktikan Engkau mengasihi kami, karena kami berharga dan mulia di mata-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang hari ini mengalami masalah keuangan, Tuhan. Kami serahkan semuanya. Bagi Tuhan untuk memulihkan keuangan-Mu terlalu kecil, terlalu mudah karena Dia sumber di atas segala sumber. Tapi yang Tuhan mau, dengan dibalik salib nanti Engkau akan lihat berkat itu akan diberikan. Dia tidak mau berhutang. Yang mengalami masalah rumah tangga, pulihkan Tuhan. Anggur yang manis Tuhan, yang mengalami hari ini sakit penyakit sembuhkan. Kami serahkan bangsa negara kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, vaksin akan berjalan dengan baik Tuhan, sehingga pemulihan masa pandemi ini berlalu dengan rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa, terima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend. Tetap semangat, yang tadi lemah, yang tadi takut, yang tadi putus asa. Setelah live ini, makan soto, makan semua dengan hati yang berbunga-bunga. Jangan pandang salib sesuatu yang hina. Pandang salib, pandang penderitaanmu sebagai sesuatu yang mulia. Tuhan Yesus memberkati. God bless.